Ibrahim bersama ayahnya masuk ke tempat penyembahan. Saat itu terjadi suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung. Di tengah-tengah perayaan tersebut terdapat seorang tokoh dukun yang menyampaikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki. Tiba-tiba keheningan tersebut dipecah oleh suara Ibrahim yang ditunjukkan kepada tokoh dukun itu. "Hai rekan dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?" Saat itu manusia mulai kaget. Mereka mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapatinya bahwa suara itu suara Ibrahim. Lalu dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Tiba-tiba si ayah menenangkan keadaan, lalu mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan. Lalu keduanya keluar dari tempat penyembahan. Si ayah menemani Ibrahim menuju tempat tidurnya dan menidurkannya, lalu meninggalkannya setelah itu. Namun Ibrahim tidak begitu saja mau tidur setelah ia melihat kesesatan yang menimpa manusia. Beliau bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan oleh peristiwa yang besar. Beliau menganggap mustahil bagi patung-patung yang terbuat dari batu-batuan dan kayu-kayu itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Ibrahim keluar dari rumahnya dan menuju ke gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung. Lalu beliau menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi suasana jahiliyah yang bersandarkan kepada berhala. Tidak lama setelah beliau memperhatikan langit, kemudian beliau melihat-lihat berbagai bintang yang disembah di bumi. Saat itu hati Nabi Ibrahim merasakan kesedihan yang luar biasa. Lalu beliau melihat apa yang di belakang bulan dan bintang. Hal itu sangat mengagumkannya. Mengapa manusia justru menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah itu semua muncul dan tenggelam atas izinnya? Pada suatu hari, terjadilah perselisihan antara Ibrahim dan kaumnya. Tentu yang termasuk yang paling menentang beliau adalah ayahnya dan pamannya yang mendidiknya laksana seorang ayah. Si ayah dan si anak terlibat dalam pergulatan yang sengit, di mana keduanya dipisahkan oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Si anak bertega di puncak kebenaran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan si ayah berdiri bersama kebatilan. Si ayah berkata kepada anaknya, "Sungguh besar ujianku kepadamu, wahai Ibrahim. Engkau telah berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku." Ibrahim menjawab, "Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah engkau menyembah setan. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa ajab." Sang ayah bangkit dan ia tak kuasa lagi untuk meledakkan amarahnya kepada Ibrahim. "Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, maka aku akan merajamu. Aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikian siapapun yang menentang Tuhan, keluarlah dari rumahku. Aku tidak ingin melihatmu lagi." Pada suatu hari, ada sebuah pesta dan perayaan. Semua orang pun pergi, kecuali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merasa sedih karena kaumnya menyembah berhala. Saat itu pun Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada ketika semua orang yang ada di desa itu berpergian. Dan ada satu berhala yang tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu berhala yang paling besar. Ketika semua orang kembali, termasuk ayahnya Nabi Ibrahim, mereka marah besar dan memanggil Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" "Bukan," jawab Nabi. Beliau mengatakan, "Berhala yang paling besarlah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya." Karena kapak besar itu berada di tangan berhala yang paling besar. Tapi mereka tidak percaya, karena baginya tidak mungkin patung bisa berbuat seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Dari sanalah kuasa Allah datang. Api tersebut tidak mampu membakar Nabi Ibrahim.
Demikian umat Nabi Ibrahim menuju ke agama Allah. Selain diberi berbagai mukjizat, Nabi Ibrahim juga memiliki anak-anak yang soleh yang bernama Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam dari dua istrinya yang bernama Hajar dan Sarah. Beliau sangat menyayangi kedua anak-anaknya. Namun beliau bermimpi menyembelih sang putra yang bernama Ismail. Ismail dengan keikhlasan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala pun bersedia untuk disembelih. Namun Allah menggantinya dengan seekor kambing. Dari sanalah anjuran berkurban ada. Demikian kisah Nabi Ibrahim dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.